Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni NIM 019-20 akan melakukan PNKes perawatan bayi lahir dan tanda bahaya bayi baru lahir. Permisi Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik Bu, di sini saya akan memberikan edukasi sedikit terkait dengan perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Sebelumnya di sini kita ketahui dulu Bu, tujuan dari perawatan bayi baru lahir itu Ibu juga bisa melihat di sini, yaitu mempertahankan kebersihan dan kesehatan dari bayi tersebut. Kemudian bisa mempertahankan kehangatan dan mencegah suhu bayi turun, karena bayi tersebut harus terjaga suhunya, tidak boleh terlalu dingin. Yang ketiga, memastikan keamanan dan mencegah cedera atau infeksi yang terjadi pada bayi. Nah, yang terakhir, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian segera. Sebelumnya, apa sih perawatan bayi baru lahir ini? Perawatan bayi baru lahir ini yang dimaksud apa saja, yaitu seperti perawatan tali pusat, memandikan bayi, memberikan minum, membersihkan telinga, membersihkan alat kelamin, hingga mengganti popok bayi dan menggunting kukunya. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bu, perawatan bayi baru lahir ini kan terdiri dari perawatan tali pusat. Gimana cara Ibu untuk membersihkan tali pusat yang sifatnya kering dan bersih? Ibu nggak apa-apa membersihkannya menggunakan sabun, kemudian dibilas, yang penting tetap kering Bu. Nah, kemudian Ibu menggendong bayi baru lahir dengan cara-cara yang benar sehingga bayi tidak mudah menangis atau rewel. Selanjutnya Ibu memberikan ASI, kemudian pemberian vaksin di posyandu atau puskesmas terdekat Bu. Nah, cara merawat bayi baru lahir itu seperti apa Bu? Nah, begini Bu ya, yang pertama Ibu bisa menciptakan bonding atau ikatan antara ibu dan anak. Seperti pada saat Ibu menggendong, perut Ibu bersentuhan dengan perut bayi. Nah, kemudian Ibu bisa mengganti popok anak, kemudian menyusui bayinya sampai dengan memandikannya. Pada saat Ibu menjaga kesehatan bayi baru lahir ini Bu, ada 7 pantangan yang tidak boleh Ibu lupakan. Yang pertama, pada saat berinteraksi dengan bayi, Ibu harus mencuci tangan Bu, karena Ibu akan bersentuhan langsung dengan bayi, dimana harus terjaga dari kebersihan. Nah, kemudian pantang membiarkan bayi menangis terus. Kemudian pantang mengabaikan bayi. Jika bayi Ibu rewel, sebaiknya Ibu langsung gendong atau menyusui bayi Bu. Nah, ya, selanjutnya pantang menganggap remeh suhu hangat pada tubuh bayi. Jika Ibu merasa bayinya suhunya sudah hangat atau tinggi, sebaiknya Ibu langsung ke puskesmas terdekat Bu. Selanjutnya pantang mengguncang tubuh bayi. Kemudian pantang membiarkan bayi sendirian, karena takutnya nanti dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada bayi tersebut. Nah, yang terakhir, pantang menghukum bayi. Sebaiknya Ibu mengarahkan dengan cara yang baik-baik tanpa menghukum si bayi tersebut. Selanjutnya Bu, di sini saya lanjut ke tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Sebelumnya apa sih tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir itu? Nah, bayi baru lahir, definisi bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Nah, dengan berat badannya yaitu 2.500 gram sampai dengan 400 gram. Ini Bu, ada tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama, tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Kemudian kejang. Yang ketiga, bayi lemah, bergerak hanya jika dipegang. Kemudian ada sesak napas, bayi merintih, pusar kemerahan sampai dinding perut. Demam dengan suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius atau teraba dingin. Suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya, mata bayi tersebut bernanah banyak, dapat menyebabkan bayi buta. Kemudian bayi diare, mata cekung, tidak sadar jika perut dicubit akan kembali lambat. Nah, di sini Bu, Ibu bisa merangsang dengan sendiri mencubit perut bayi. Jika kembalinya lama, maka itu perlu diwaspadai Bu. Nah, yang terakhir, kulitnya terlihat kuning atau asfiksia. Nah, di sini lanjut Bu, kenapa sih bayi yang menderita tanda-tanda bahaya bayi baru lahir tersebut
dapat menyebabkan kematian atau bayi meninggal. Yang pertama karena terlambat mengetahui tanda bahaya dari bayi baru lahir tersebut. Kemudian terlambat memutuskan untuk membawa bayi berobat ke petugas kesehatan. Nah, Bu, di sini yang terakhir yaitu terlambat sampai ke tempat pengobatan. Misalnya Bu, jika tanda bahaya baru lahir terjadi pada bayi Ibu ingin menggunakan kendaraan seperti apa? Alat transportasinya? Iya. Oh iya. Nah, di sini lanjut ke komplikasi yang terjadi pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu kadar oksigen rendah saat lahir, kemudian kesulitan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat pada temperatur yang normal, karena bayi tidak boleh dingin suhunya. Nah, yang ketiga infeksi, kemudian gangguan perkembangan paru-paru atau organ lainnya. Selanjutnya yaitu masalah pernapasan seperti sindrom gangguan pernapasan pada bayi. Ya, yang kelima, gangguan pada sistem saraf seperti perdarahan di dalam otak. Selanjutnya masalah pada usus seperti necrotism, enterokolitis. Selanjutnya kadar gula dalam darah yang rendah atau hipoglikemia. Kemudian terlalu banyak sel darah merah yang membuat darah terlalu kental atau polisitemia. Nah, yang terakhir kematian mendadak atau sudden infant death syndrome atau SIDS. Baik Bu, terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Semoga ibu dan bayinya tetap sehat terus. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.